Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah ABP, yaitu Advokasi Koperasi Pasar Petani. Sebelumnya, kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang. Di sini saya akan memaparkan kontribusi dari tiap-tiap member. Yang pertama, Abdul Aziz Al-Adibi bertanggung jawab untuk aplikasi website berbasis React.js dan juga API-nya, yaitu Laravel. Kemudian untuk Muhammad Rehan Syahrin Syabani bertanggung jawab untuk aplikasi mobile-nya, di sini berbasis Flutter. Kemudian saya, Ziva Patu Asyadid, bertanggung jawab untuk perancang database, termasuk pemilihan DBMS, creating table, dan juga testing. Kemudian untuk Agustinus David bertanggung jawab untuk quality assurance. QA ini memastikan aplikasi sesuai dengan keinginan user dan juga memastikan output sesuai dengan harapan user berdasarkan input yang diberikan. Kemudian untuk Kardiaza Pratama bertanggung jawab untuk dokumentasi laporan. Laporan ini termasuk mendokumentasikan proses pengembangan, termasuk tujuan, metode, dan hasil. Ini dapat membantu pengembang lainnya sebagai referensi untuk pengembangan aplikasi serupa di masa depan. Kemudian dilanjutkan ke bagian pendahuluan yang akan saya jabarkan, yaitu Pasar Petani adalah aplikasi berbasis aplikasi mobile dan web yang dimiliki oleh Koperasi Pasar Petani. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan kehidupan masyarakat pertanian. Aplikasi ini sebagai fasilitator sistem perdagangan pangan pertanian, khususnya di Kota Bandung. Dengan meningkatnya harga produk pertanian, aplikasi Pasar Petani menawarkan alternatif bagi para petani untuk menjual atau mempromosikan produk mereka. Petani dapat mengirimkan permintaan untuk menjual produk mereka ke koperasi, dan koperasi dapat menerima atau menolaknya. Aplikasi ini menampilkan menu-menu untuk transaksi penjualan produk pertanian yang dibagi menjadi petani dan koperasi. Kemudian untuk tujuan dari aplikasi ini sendiri, Pasar Petani ini memberikan petani wadah untuk memasarkan hasil pertanian mereka dengan mudah. Melalui penjualan produk pertanian secara online, Pasar Petani adalah aplikasi yang dirancang untuk mempromosikan metode pertanian berkelanjutan dan memberikan kesempatan kepada para petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk menjaga kualitas produk yang dijual, saat ini produk yang hanya dibatasi berasal dari wilayah Bandung. Setelah ini akan dijabarkan tech stack oleh teman saya. Oke, terima kasih kesempatannya. Di sini saya Ardiaza Pratama dengan NIM 13012100492 akan menjelaskan tech stack dari si pasar petani tersebut. Oke. Jadi untuk pasar petani ini kita menggunakan mobile-nya itu Flutter, di mana kita memanfaatkan widget untuk membangun antar muka pengguna. Lalu back-end-nya di sini kita menggunakan Laravel. Ini kita memanfaatkan pengelolaan data dan logika bisnis di server. Lalu untuk front-end-nya kita menggunakan React.js. Lalu di sini ada beberapa fitur yang ada di dalam pasar petani tersebut. Yang pertama itu kirim permintaan panen, di mana petani dapat mengirimkan permintaan untuk menjual hasil panen kepada koperasi. Yang kedua itu perbarui profil, di mana petani dapat memperbarui informasi profil mereka. Yang ketiga itu login dan logout. Jadi sistem keamanannya itu login dan logout. Yang keempat itu tarik saldo. Jadi petani dapat menarik saldo atau pendapatan mereka. Yang kelima ini lihat riwayat transaksi, di mana ini melihat riwayat transaksi termasuk penarikan dan pemasukan. Yang keenam itu cek saldo, jadi petani dapat memeriksa saldo saat ini. Lalu yang ketujuh itu lacak status permintaan, di mana petani dapat melacak status permintaan hasil panen mereka. Lalu yang ke-8 itu chat dengan AI, yaitu interaksi dengan AI untuk konsultasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Muhammad Rehan Syahrin Syabani dengan NIM 13021313257 ingin mendemonstrasikan aplikasi Pasar Tani versi mobile. Di sini kami menggunakan framework Flutter dan juga bahasa pemrograman Dart untuk development aplikasi mobile-nya.
Dan untuk arsitektur yang kita pakai di sini kita menggunakan arsitektur model view controller atau MVC. Jadi kita memisahkan modelnya, view dan controller pada setiap modul. Nah, kita juga menggunakan desain pattern dari GetX serta state management GetX. Kenapa kita menggunakan GetX pattern? Karena GetX pattern memberikan kemudahan dalam proses development dan juga struktur folder. Jadi folder-folder ini sudah dipisahkan. Contohnya di sini ada konstanta. Folder konstanta ini berisikan file konstanta yang isinya itu domain API-nya. Jadi ketika terdapat perubahan domain, maka kita merubahnya di file konstanta saja dan sudah bisa merubah seluruh yang memakai konstanta domain ini. Lalu yang kedua ada folder model. Di sini kita membuat 6 model. Ada detail permintaan, histori saldo, permintaan, saldo, statistik, dan user. Lalu ada folder helper. Di sini kita membuat file dengan nama currency format. Di sini fungsinya itu untuk membuat format pada nominal rupiah, menjadi nominal rupiah. Lalu juga ada folder routes di sini untuk mengeset routing seluruh page yang ada di aplikasi Pasar Tani ini. Lalu yang selanjutnya ada service. Di sini kita membuat service untuk pemanggilan API-nya. Nah, untuk di service sendiri kita juga sudah menggunakan try and catch error ya. Jadi ketika sudah diambil API namun ada kesalahan, maka akan ditangkap dan dilempar ke exception. Dan ini berlaku untuk setiap function yang ada di authentication. Lalu setelah folder service ada folder shared. Di sini ada theme dan juga widgets. Untuk theme sendiri di sini kita mengeset untuk tampilan pada aplikasi ini. Contohnya ada color. Jadi color yang kita pakai kita set semua di sini. Lalu juga ada font dan juga tema pada aplikasi ini. Lalu di sini ada widgets. Kita mendefine beberapa widget supaya widget ini bisa reusable ya. Jadi kodenya itu semakin efisien dan juga membuat aplikasi lebih ringan. Nah, yang terakhir ada folder modules. Nah, untuk modules sendiri di sini tuh kita membuat fitur tuh per modules ya. Misalnya ada fitur login, register, produk, profile, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam setiap modus ini, contohnya di login ada view, controller, dan bindings. Jadi kita memisahkan logika, UI-nya, dan juga dependensi injection-nya itu sendiri. Nah, contoh di sini ada menu login. Saya akan jelaskan sedikit. Pada menu login ini terdapat inputan email dan password, dan juga tombol masuk. Nah, karena kita menggunakan state management GetX, maka semua logic kita taruh di controller. Dan juga sehingga tampilan pada view ketika ada perubahan itu perubahannya pada widget tersebut saja gitu yang ingin diubah. Contohnya di sini widget text field email, password, dan juga masuk. Ketika ada perubahan, maka yang berubah hanya widget email, password, dan button masuknya saja, sehingga tidak merebuild ulang pada seluruh satu halaman. Ini membuat aplikasi itu menjadi lebih ringan dan lebih efisien lagi. Nah, mungkin penjelasan dari source code cukup. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi dari Pasar Petani ini. Jadi untuk pertama kali Pasar Petani akan diarahkan ke menu login ketika sudah memiliki akun. Namun ketika petani itu belum memiliki akun, maka petani bisa mendaftarkan dulu. Di sini saya coba untuk daftar dengan nama lengkap saya, yaitu Muhammad Raihan. Lalu emailnya raihansyahrin16@gmail.com. Nomor handphonenya, alamat ya. Lalu ketika selesai mendaftar, maka petani bisa login kembali, memasukkan email dan password yang sudah diinputkan pada menu register tadi. Di sini kami juga sudah membuat validasi ketika ada kesalahan saat petani itu sendiri sedang mengisi text field pada menu login. Nah, aplikasi Pasar Tani ini sendiri terdapat 5 button navbar ya. Ada menu beranda, ada menu produk, ada menu add product,
Maksudnya add permintaan, lalu juga riwayat permintaan, lalu juga profile. Nah, untuk profile sendiri di sini menampilkan profile dari petani yang sudah didapatkan datanya dari menu register. Di sini juga petani bisa mengubah profile dan juga mengubah password. Nah, untuk menu beranda itu sendiri, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama ada tampilan pendapatan, tarik pendapatan, lalu juga riwayat pendapatan uang petani, statistik. Statistik ini menunjukkan produk yang diterima oleh koperasi ataupun yang sedang diproses oleh si koperasi. Lalu di sini juga ada fitur chat dengan AI. Jadi petani itu sendiri bisa berkonsultasi dengan AI terkait permasalahan yang petani sedang hadapi. Contoh di sini saya ingin berkonsultasi terkait bagaimana cara menyimpan buah yang baik. Maka di sini akan loading terlebih dahulu untuk menunggu AI-nya itu mengenerate jawabannya. Nah, di sini AI-nya akan memberikan jawaban atas yang petani tanyakan. Di sini saya menanyakan cara menyimpan buah yang baik, maka berikut jawabannya dari AI itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja kita membuat permintaan ya kepada koperasi. Nah, untuk membuat permintaan, petani harus menginputkan beberapa petani akan menginputkan beberapa inputan. Contoh di sini ada foto produk. Saya akan memasukkan ubi cilembu sebagai fotonya, lalu nama produknya, deskripsinya ubi. Lalu ketika sudah mendapatkan produk, ketika saat petani refresh pada halaman produk akan muncul si produk yang sudah dikirimkan. Di sini saya akan mencoba mengirimkan satu lagi. Itu ada bawang merah. Sorry, saya akan masukkan pisang saja. Kategori buah. Harganya. Lalu ketika kita refresh pada halaman produk, maka akan muncul pisang Ambon itu sendiri. Dan kita juga bisa mencari produk yang sudah kita kirimkan pada halaman produk ini. Contoh saya ingin mencari cilembu, dan sini juga langsung muncul apa yang kita cari. Sehingga ketika petani menginputkan banyak permintaan dan ingin mendapatkan permintaan yang dia inginkan, maka petani bisa mencari produknya. Nah, di sini saya juga sudah memegang adminnya sebagai koperasi. Saya akan mencoba untuk menerima permintaan dari petani. Dan juga satu lagi saya akan terima pisang Ambon. Oke, di halaman beranda maka akan berubah produk yang diterima menjadi 2 dan pendapatan 25.000. Dan ketika melihat riwayat pendapatan uang di sini masuk 50 dan 25.000. Dan ketika kita tarik pendapatan, maka berhasil ditarik uangnya kan dan dikirimkan melalui rekening petani. Riwayat permintaannya juga sudah muncul. Petani sudah selesai, maka petani bisa logout account ataupun tidak. Di sini saya akan mencoba logout dan mengganti akun yang lain. Misalnya saya akan masukkan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini masuk juga data akun yang lain ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan pada demonstrasi aplikasi mobile Pasar Tani ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yaj Alibi dengan NIM 13012134493 dan saya akan menjelaskan demo website dari Pasar Petani. Sebelum ke demo website, saya izin jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah API, lalu selanjutnya terdapat website. Nah, untuk web, di sini terdapat controller untuk mengatur user apakah bisa login atau enggak. Nah, di sini divalidasi melalui out controller, terus login, sama logout. Oke, lalu di selanjutnya untuk web juga ada permintaan controller untuk bisa mengakses view-nya itu di folder admin, terus permintaan. Terus kirim datanya yaitu permintaan dengan relasi kepada petani, koperasi, dan status itu permintaan. Lalu detailnya juga sama seperti yang di awal di fungsi indeks, yaitu dengan relasi petani, koperasi, dan status. Lalu ketika ingin mengganti statusnya itu bisa di sini. ID permintaan, terus keterangan, statusnya apa, tanggalnya berapa. Lalu diisi dengan nominal pembayaran jika terdapat nominal pembayaran, maksudnya ketika si permintaannya diterima, itu bakal mengisi nominal pembayaran, terus dicari ID-nya, baru ditambahkan ke saldo. Seperti itu, lalu di-save ke histori pengiriman. Lalu selanjutnya terdapat permintaan controller. Di sini sama, tapi ini untuk API. Jadi indeks itu untuk mencari status atau enggak mencari hal yang lainnya. Lalu di sini juga untuk mengirim permintaan itu harus ada foto dan juga data yang lain seperti ID petani, ID koperasi, nama, deskripsi, jumlah, kategori, harga, berat, dan durasi tahan sama fotonya. Lalu kalau misalnya mau menghapus juga bisa. Nah, ini adalah kode untuk uang. Jadi dari model uang itu relasi sama user, histori penarikan, dan histori pemasukan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada model user, ada model uang, ada model status, ada model permintaan, ada model histori pengiriman, dan histori penarikan. Seperti itu. Terus juga ada migration-nya, dan ini adalah tampilan dari, maksudnya ini kode dari aplikasi websitenya. Jadi di sini ada CSS, fonts, image, sama layoutnya. Karena kita pakai templating engine, pakai Blade, jadi di sini tinggal panggil aja sebagai fondasinya yaitu layout, terus apa aja yang diperlukan di sini. Seperti itu, kayak section selamat datang username-nya, apa namanya, kayak di sini Abdul Jalebi setelah dia login, lalu detail permintaan, itu detail permintaan, terus status, dan juga login. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan demokan aplikasinya karena dia hosting melalui lab Umic. Jadi di sini namanya adalah arrhythmiatelekardiology.com. Nah, di sini kita bisa login aja dengan menggunakan email dan password. Emailnya adalah koperasi@gmail.com dan passwordnya adalah 123456789. Terus bisa login. Oke, setelah login pengguna akan maksudnya koperasi akan melihat nih dashboard dari website Pasar Petani. Jadi di sini ada username-nya, terus dia bisa nyari, terus juga ada namanya yang sedang login, seperti itu. Lalu juga bisa lihat permintaan apa aja yang sudah dikirim sama petani.
Jadi di sini kita bisa lihat nih, nama permintaan, terus deskripsi sama durasi tahan sama statusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa aslinya tuh bisa apa aja. Jadi kalau misalnya kita klik icon mata ini, kita bisa ke detail permintaan. Nah di sini yang tadi mobile itu udah ngirim status terbaru, yaitu diterima. Nanti di aplikasi mobile itu bakal kelihatan nih history dari statusnya. Kalau misalnya kita mau ganti juga bisa juga pending, misal keterangan buahnya busuk seperti itu. Terus tanggal kapan dia di pending gitu. Hari ini bisa terus tambah status pembayaran. Nah otomatis itu bakal ditampilkan ke mobile, lalu juga menampilkan status terbarunya seperti itu. Lalu coba kita yang lain, yang ini coba. Terus ini kan belum ada status untuk yang buahnya. Terus kalau misalnya kita terima, terus keterangannya apa? Buahnya bagus dan segar. Terus di tanggal berapa? Karena statusnya adalah diterima, maka otomatis bakal ada nih nominal pembayarannya. Sayangnya kita tidak menggunakan payment gateway. Jadi di sini hanya cuman input nominal pembayarannya, nanti nominal pembayaran ini itu akan jadi saldo ke petani seperti itu. Jadi misal kita input 80.000, nah tambah status dan pembayaran. Nah di sini itu akan masuk nih ke status permintaan yang dari petani di mobile seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya demokan. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus David dengan NIM 130121354. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan kelebihan serta kekurangan dari aplikasi pasar petani. Untuk kekurangan pasar petani, yang pertama belum ada integrasi payment gateway, dan yang kedua fitur chatbot belum diintegrasi pada web. Lalu untuk kelebihannya, sudah diintegrasikan dengan chatbot yang terintegrasi dengan AI walau belum terdapat pada web app. Lalu yang kedua, tersedia dalam versi dashboard web untuk memperluas jangkauan pengguna. Yang ketiga, multiplatform bisa digunakan di aplikasi iOS, Android, maupun web. Untuk kesimpulannya, pasar petani dibangun menggunakan teknologi Flutter dan React.js sebagai untuk pengembangan front end dan Laravel untuk si back end. Lalu pasar petani ini dibuat untuk menawarkan kemudahan sistem perdagangan hasil pertanian, terutama di Kota Bandung, dengan sasaran berupa petani dan koperasi. Ada beberapa fitur yang dikembangkan di dalam pasar petani yang meliputi penjualan hasil panen, sistem penarikan dana, tracking pengiriman, hingga chatbot berintegrasi AI. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.